Namo Buddhaya. Halo, apa kabar pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Satna Dewi menjumpai Anda. Tentunya dalam acara Manage Your Mind, acara yang akan membuka wawasan dan pikiran kita untuk lebih mengenal jati diri. Siapakah diri kita? Dan kemudian kita bisa mengelola bagian-bagian dari diri itu. Mind is not everything, but everything is come from mind. So, manage your mind. Baik, pemirsa Dharma TV, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat-sangat menarik, yaitu bijak dalam menyampaikan pendapat. Nah, dalam era digital ini pemirsa, kita seringkali berhadapan dengan situasi di mana kita harus menyampaikan pendapat kita kepada orang lain, baik secara online maupun offline ya, melalui WA, chatting, atau di medsos. Namun tidak semua orang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapat mereka dengan bijak, iya kan? Nah, bijak dalam menyampaikan pendapat bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tetapi juga tentang bagaimana kita menyampaikannya. Nah, bagaimana cara menyampaikan pendapat dengan bijak dan efektif sehingga kita dapat meningkatkan komunikasi kita dengan benar. Baik, kita akan diskusikan ini dengan narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah Yang Mulia Bhikkhu Dhammawicaya Mahathera. Namo Buddhaya. Apa kabar Bante? Ya, Sukhihoto. Namo Buddhaya. Semoga kebahagiaan menjadi milik kita bersama. Marilah kita bersama-sama membangkitkan kebijaksanaan untuk menemukan sinar terang dalam batin dan pikiran kita bersama. Iya. Bante, ini kan di era media sosial ini kan kita nih sudah lebih banyak berbicara lewat smartphone ya Bante ya. Jadi kadang-kadang ada bahasa-bahasa, kalau dulu tuh mungkin bahasa basi, bahasa sana, bahasa sini, bahasa basi. Tapi kadang-kadang melalui chatting tuh ada ya udah disingkat dengan cepat seperti itu ya Bante. Bagaimanakah cara kita dapat menyampaikan pendapat dengan jelas dan efektif? Ya, inilah namanya efektif dan berkena kepada siapapun juga, itu tergantung pikiran kita. Jadi siapapun yang bicara itu, kalau pikirannya belum tenang, jadi yang masuk, yang dikeluarkan juga sesuatu yang tidak menenangkan. Maka yang penting itu bagaimana kita, si pembicara itu harus menenangkan pikirannya dahulu, baru dia berbicara sesuai dengan pikiran yang hening itu. Di sanalah yang dikatakan kita akan menjadi manusia yang apapun yang kita bicarakan itu berdasarkan pikiran yang tenang, bukan berdasarkan pikiran yang kacau, bulat dan bingung sendiri. Akhirnya apapun, kalau kita apa yang mereka bicarakan itu loncat sini, loncat sana, nah ini menunjukkan dia tidak ada tata kelola yang tepat dalam cara bicaranya, disebabkan pikiran bukan tertata dengan rapi. Maka dari itulah yang setidak-tidaknya para pembicara itu harus memiliki quality di dalam ketenangan batinnya itu. Kalau dia hanya asal ngomong, tidak ada quality batinnya, ya nol sebetulnya. Karena itulah yang dikatakan quality dari setiap manusia itu sudah dijelaskan oleh Sang Buddha. Ketenangan batin manusia itu ada 8 tingkatan. Kalau kita belum sama sekali tingkat 1, tingkat 2, tingkat yang terus ke atasnya belum sama sekali didapatkan, ya sulit untuk bisa menjadi manusia yang bisa mengeluarkan pendapat dengan penuh kebijaksanaan. Karena dirinya aja belum pinter dalam menata pikirannya, bagaimana dia bisa memberikan cara berpikir seperti ini. Maka dari itulah yang dikatakan satu-satunya jalan itu memang kita harus belajar ilmu yang terbaik yang di alam semesta ini. Maka itu ilmu yang terbaik adalah ilmu berdasarkan penyelidikan dan penganalisaan. Kalau kita pelajari dari semua agama, hanya Sang Buddha lah yang menyelidiki dan menganalisa ke dalam dirinya sendiri. Dia menemukan, oh perasaan itu begini fungsinya. Permainan pikiran itu begini, memori seperti ini fungsinya. Jadi yang lebih penting ternyata di dalam kesadaran kita lebih tenang. Nah, maka dari itu kalau kita hanya
para pembicara kan kebanyakan main memorinya ya toh, permainan pikirannya sendiri, berkhayal sendiri. Jadi dengan mungkin itu tidak bisa dipakai ini. Jadi kalau berdasarkan kesadaran yang kuat dan kokoh, berarti dia ada ketenangan. Ketenangan inilah yang dia mau mengambil bagian mana, memori yang bagian mana. Disitulah dia bisa mengambil satu demi satu, otomatis itu yang dibicarakan. Jadi apa yang diucapkan itu dia pasti mengena, karena tiap-tiap orang punya memori, punya cara berpikir, punya bentuk-bentuk pikiran, punya perasaan dan macam-macam itu. Itulah yang dikatakan pembicara-pembicara yang sangat mahir adalah mereka yang sudah memiliki quality batinnya. Yaitu salah satu daripada 8 ketenangan itu. Kalau bisa ya lebih atas daripada itu, dia memiliki kemampuan sudah membersihkan batinnya dengan sangat mahir. Jadi kekotoran-kekotoran itu sudah bisa ditaklukkan, jadi dia ada batin yang lebih bersih. Jadi quality lebih bagus lagi. Nah itulah yang dikatakan kalau kita lihat quality dari tiap-tiap orang itu tidak ditingkatkan secara pribadi, dia akan sulit untuk jadi apa pendapatnya itu dengan penuh kebijaksanaan. Ya. Itu. Ya, Bante. Dan apa yang harus kita lakukan jika kita tidak setuju dengan pendapat orang lain? Ya, begini ya, memang pendapat manusia itu yang dikatakan oleh Sang Buddha, nana citang. Tiap-tiap orang itu punya cara berpikir yang berbeda-beda. Perbedaan dari cara berpikir itulah kita terima apa adanya. Terima apa adanya itu hanya memahami dan tahu, oh ini kurang bagus. Ya sudahlah, apa yang dia katakan ya biarkanlah. Karena memang pikiran mereka segitu itu aja. Kalau ini, oh ini lumayan. Ya bisalah kita terima, oh ini masih lumayan. Yang ini, oh ini bagus. Jadi dengan mungkin ya ada yang jelek, ada yang sedang, ada yang bagus. Jadi dengan memahami seperti ini, ya kita terima semuanya, tidak menyakitkan siapapun juga. Tetapi ya alangkah indahnya kalau kita bisa memberikan nasihat kepada mereka cara berpikir yang salah itu supaya mereka menyadari dengan tidak memarahin. Jadi menunjukkan kelemahannya di mana, kekurangannya di mana, bagaimana untuk meningkatkan cara berpikir yang benar dan baik itu bagaimana. Nah itu sangat-sangat mendukung. Jadi orang senang, wah saya ternyata ada kesalahan di sini ya. Ternyata dia betul juga itu pembicaraannya. Maka dari itu apapun juga kita harus belajar dari semua agama, mana yang merupakan agama yang berdasarkan datang, lihat dan buktikan dulu, mana yang bukan pokoknya percaya. Nah kita jelas, pokok percaya itu kurang ilmunya. Yang datang, lihat, buktikan dulu, renungkan, analisa, selidikin, yang berguna ambilin. Yang tidak berguna buang. Jadi tegas seperti itu, jadi kita akan menjadi manusia yang berani dan bijak untuk memilah dan memilih. Sehingga api-api dijupuk, sehingga elek dibuang. Karena itu tidak ada gunanya, ngapain disimpan. Kan gitu. Ya betul. Tapi Bante kadang-kadang ya di kehidupan sehari-hari itu bagaimana kita dapat menghindari konflik ketika menyampaikan pendapat? Ya otomatis kalau kita lihat kan ego manusia itu memang begitu besar. Betul. Gengsi tiap-tiap manusia itu akan terwujud. Maka dari itu kita tidak perlu menyinggung mereka. Kita hanya bicara bahwa begitulah cara berpikir mereka masing-masing. Akhirnya ya kita bisa memberikan satu fokus cara berpikir ya, cara berpendapat. Bagaimana ini yang berguna dan yang mana yang kurang berguna, ya. Dengan memahami seperti itu, kita tidak akan memperdebatkan sesuatu yang tak berguna terus-menerus. Kalau itu yang diperdebatkan, ya otomatis berantem. Ya otomatis itulah yang dikatakan siapapun juga boleh berpendapat, boleh punya ide, boleh punya cara berpikir yang berbeda dengan yang lain. Tapi itu bukan berarti mereka musuh kita. Itulah namanya dunia itu bisa bersatu kalau kita memahami seperti itu. Kalau kita hanya katakan agamaku yang paling benar, yang lainnya salah, itu akan tidak bisa menjadi persatuan Indonesia itu tidak terwujud. Persatuan Indonesia itu bisa terwujud, kamu boleh berpendapat.
Kamu boleh berbicara, kamu boleh mengambil dari semua ajaran-ajaran semua agama, yang mana yang baik, ambillah. Yang tidak baik ya tidak usah diperdebatkan, karena sama-sama nggak ada yang tahu, nggak ada yang paham akan kebenaran dalam kebenaran itu sendiri ya toh. Jadi dengan demikian ya dia hanya mengikuti yang namanya pembenaran, seolah-olah gopekku itu paling benar. Itulah yang namanya pembenaran. Jadi dengan demikian inilah manusia yang bijaksana tidak akan bicara puncakku lah yang paling benar. Berbicara yang paling benar itu bagaimana kita masing-masing menggunakan keenam indera ini, tidak memasukkan yang negatif, kita tidak menderita. Itu berarti kita bisa mengurangi stres kita. Apapun yang positif, yang berguna, yang bisa membuat kita lebih tenang dan damai, nah itu ambil. Nah dengan mengikuti sistem cara menggunakan keenam indera seperti ini, kita bebas memilih, gaya pun no. Ya nggak ada gunanya, ngapain dibahas. Ya udah, kita membahas sesuatu yang berguna, yang bermanfaat, supaya kita mendapatkan manfaat pribadi, yang dengarkan juga dapat manfaat. Teman-teman yang lain juga, oh iya ya, ini lebih penting dari membahas sesuatu yang podo nggak arone, podo nggak terlihat, sama-sama yang didebatkan podo-podo nol potolnya. Nggak ada manfaat kepada siapapun juga. Iya, Bante, di media itu kan ada judul-judul yang istilahnya sensasi gitu ya, sensasional, karena itu hal yang sangat menarik untuk dilihat gitu. Menurut Bante itu bagaimana? Cari jawab dulu Bante. Baik, pemirsa Dharma TV, kita akan ketemu setelah satu ini. Ya, Bante, bagaimana orang itu selalu tertarik dengan hal-hal yang sensasional? Ya kan Bante? Bahkan orang itu justru tertarik dengan sesuatu yang negatif loh Bante, kayak dulu ada acara-acara yang membahas tentang pencurian, perampokan, kayak gitu-gitu Bante. Kenapa manusia itu selalu tertarik akan hal-hal semacam itu Bante? Ya inilah yang istilahnya manusia ini adalah digerakkan oleh pikirannya. Sang Buddha katakan pikiran manusia itu seperti air. Yang senangnya sifatnya ya mengalir ke bawah terus. Mencari sesuatu yang lebih rendah. Sulit untuk mereka untuk mencari sesuatu yang lebih tinggi. Maka dari itulah yang dikatakan jadi kebiasaan demi kebiasaan secara alamiah dari pikiran tiap-tiap manusia itu cenderungnya itu ya gitu. Yang rendahan ini yang dicari. Tetapi yang membuat mereka lebih tinggi itu membutuhkan ilmu, iptek, ilmu pengetahuan mereka. Maka dari itulah yang dikatakan sesungguhnya dunia ini lebih banyak orang yang tidak tahu apa-apa, tapi senang seolah-olah dia ingin tahu sesuatu. Itulah yang dikatakan menyebabkan kewajaran dan sifat yang rendahan pikiran itu, yang jelek-jelek itu yang mau dicari terus. Supaya mereka mendapatkan, wah aku ini hebat loh, tahu loh yang ini jahatnya bagaimana, yang itu jeleknya gimana. Siapa yang korupsi, siapa, wah seolah tahu semuanya. Tapi semuanya tidak ada gunanya bagi dia. Bagi kita juga tidak ada gunanya. Makanya itu, sensasional itu sudah merupakan kewajaran judul-judul yang sangat provokatif itu akan menjadi sesuatu yang, wah ini menarik, bagus ini, aku dengarkan, nah, seperti itu. Iya. Dan itu sudah dipahami juga oleh media ya, sehingga mereka membuat seperti itu ya Bante ya. Begitulah memang sifat manusia kan tergantung apa yang dia pikirkan, orang juga berpikir seperti juga. Jadi sama seolah-olah begitu. Maka itu kalau untuk dirubah menjadi lebih baik, sulit. Nggak ada yang begitu mau merubah yang lebih, membawa mereka lebih naik ke atas. Positif ya. Nah, bagaimana, apa yang harus kita lakukan jika tidak memiliki informasi yang cukup untuk menyampaikan pendapat? Ya, otomatis kita ini kan setidak-tidaknya belajar lebih banyak, belajar terus, sehingga dengan demikian informasi-informasi kita, pengetahuan-pengetahuan kita itu akan menjadi lebih berbobot. Sehingga apapun yang kita berikan itu, ya sesuatu yang paling bermanfaat lah bisa kita berikan. Kalau yang tidak bermanfaat, ya sudahlah, simpan aja sebagai tempat sampah yang kurang penting. Tetapi kalau memang itu perlu dikeluarkan, menunjukkan bahwa yang di sampah ini loh bahayanya, ini loh kerugiannya kalau kita tetap
memiliki cara berpikir, pendapat kita itu seperti sampah-sampah yang tak ada gunanya ya, hanya ya mereka kan paham, oh ternyata itu kosong dari manfaat. Kosong dari manfaat, secara pribadi kita tidak dapat manfaat. Secara orang lain, anak buah kita juga tidak ada manfaatnya. Seperti apa? Seperti kalau kita perhatikan, hampir 95% manusia itu pikirannya tidak terlatih, tidak terkendali. Jadi hampir semuanya bingung, gelisah, cemas, aktif sini, mikir sini. Semuanya itu sampah untuk pikiran manusia itu. Maka itu kalau dia tidak menekankan, meditasi itu penting, pengendalian itu penting. Memanfaatkan waktu itu setiap saat itu supaya kita itu pandai menggunakan waktu, pandai mengarahkan pikiran kita, pandai mengolah, selalu berpikir positif itu gimana. Inilah yang penting ditekankan. Yeah. Jadi harus dia sendiri pribadi harus merubah, aku harus menekankan pikiran itu penting. Kalau kita katakan percaya itu penting, nah itu sudah berbeda. Percaya podo-podo budanya, podo-podo nggak taunya masih tetap dipercaya, itu sulit. Iya, betul. Ya, tembung jari kadang ya, hanya menyampaikan yang katanya ini. Bagaimana kita dapat menyampaikan pendapat kita dengan sopan dan hormat? Nah itu ini memang serba sulit ya, karena Sang Buddha sendiri itu, beliau itu kan sangat bijaksana. Ketika pada satu saat melihat, wah ini orang ini tidak bisa dengan halus. Tapi dia harus bicara dengan keras, tegas gitulah. Jadi seolah-olah, wah ini kok keras banget, kok kasar banget. Tetapi itu bukan kasar ya, tetapi itu yang sangat to the point, ke jantungnya langsung. Jadi seperti itulah, seperti ketika Anggulimala yang sudah membunuh hampir 1.000 orang, yang terakhir adalah yang dituju oleh Sang Buddha. Akhirnya Sang Buddha dikejar, tetapi Sang Buddha paham toh, bahwa kecepatan manusia lari itu seandainya dia mampu lari 1 jam itu 10 kilo misalkan. Sang Buddha dengan kecepatan, jadi kekuatan saktinya dia terbang seperti 11 kilo per jamnya. Jadi kan tidak terkejar. Jadi tidak terkejar, waduh. Selama saya di hutan itu macan, kijang, apapun bisa saya kejar dan saya bunuh. Ini manusia biasa kok bisa begitu cepat larinya. Sehingga, hei berhenti kudul. Akhirnya Sang Buddha tidak bicara, dia bilang, aku sudah berhenti. Bohong, kamu masih berjalan. Saya sudah berhenti dari pembunuhan. Hanya engkaulah yang masih melakukan pembunuhan. Nah itu kan, Duh, kok tahu? nah itu kan menyadarkan mereka dengan sedikit kasar, tetapi ya sangat-sangat to the point. Jadi menyetak ke jantungnya, wah iya ya, aku masih punya kejahatan seperti itu. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan agama sesungguhnya itu bertujuan bagaimana mengurangi masalah di dunia ini, bukan menciptakan masalah baru. Kalau masalah baru itu terciptakan, akhirnya tidak akan selesai-selesai. Maka dari itu yang dikatakan memang sulit untuk melihat di dunia ini, karena semua manusia itu kebanyakan senang cari masalah. Nah, Bante, apa yang harus kita lakukan jika pendapat kita tidak diterima oleh orang lain? Ya itulah namanya kita harus menjaga keseimbangan batin, bahwa kita berpendapat yang terbaik yang bisa kita berikan. Kalau mereka tidak terima ya sudahlah, urusan mereka. Dengan demikian ya itulah yang dikatakan kebijaksanaan tiap-tiap orang itu berbeda-beda sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, itu aja. Jadi dengan demikian ya kita memberikan kebebasan, mereka mau ngomong apa saja silakan, kita juga mau memberikan pendapat apa saja silakan, tetapi kita juga bisa menerima. Kalau kita tidak diterima pendapat kita, ya tidak menjadi masalah, kan begitu. Kita sudah memberikan yang terbaik. Ya sudah, selesai toh. Kalau mereka tidak mau terima yang terbaik, ya gimana lagi, gitu. Ya, berarti semua pendapat itu benar menurut sudut pandangnya masing-masing ya. Seperti itulah. Menurut tingkat pemahamannya atau level kesadarannya, Bante. Ya, itu kan sesuai dengan beda-beda. kemampuan
kemampuan di dalam memori mereka, itu yang menjadi penilaian mereka sendiri. Ya. Jadi ketika dia mendapatkan memori yang terbarukan, mereka kaget, loh kok ada begini ya, seperti itulah. Jadi dengan demikian itu seharusnya Sang Buddha kan katakan, apapun yang sedang kamu pelajarin itu, kita siap menjadi gelas yang kosong. Terima dulu, lalu dirasakan, direnungkan, diselidikin bagaimana isi air itu, enak, manis, kecut, atau wah lain dari yang lain. Nah, ya itulah. Jadi demikian kalau sudah gelasnya sudah terisi penuh, apapun pendapat mereka itu ya amber, nggak ada gunanya. Maka dari itulah yang dikatakan kalau dilihat, jangan belajar agama lain, kita sudah seolah-olah dipenuhin, tutup, tidak boleh masuk air yang lain. Jadi itulah yang dikatakan sugesti mereka mengajarkan seperti itu, mereka sudah fanatik sekali, mengajak, menutup, tidak menerima ajaran yang lain itu sebagai sesuatu yang perlu dipelajari juga. Jadi akhirnya kefanatikan itu yang menyebabkan mereka tidak mendapatkan kebijaksanaan. Ya. Kasihan juga muridnya. Iya, malah dia terkotak kayak katak dalam tempurung. Ya itulah ya kan? kasihan sekali Kan? ya. Terkotak di dalam tempurungnya sendiri dan merasa dia yang paling benar. Pemirsa Dharma TV, mari kita lanjutkan setelah yang satu ini. Pemirsa Dharma TV masih bersama saya Satna Dewi dan tentunya saya ingatkan kepada Anda nanti di segmen 4 kita akan mengadakan meditasi bersama. Bapak Ibu, ayo kita lakukan mumpung dipimpin oleh ahlinya ya, ahli meditasinya. Jadi monggo nanti disiapkan tempat yang tenang untuk bersama-sama dengan kami di sini melakukan meditasi bersama. Baik, kita lanjutkan dengan tema bijak dalam menyampaikan pendapat. Bagaimana kita dapat meningkatkan kemampuan kita di dalam menyampaikan pendapat nanti? Ya, kita akan menjadi memiliki kemampuan itu tergantung bagaimana kita sering untuk menenangkan pikiran. Di dalam ketenangan itulah kita sering merenungkan hukum sebab dan akibat, sebab dan akibat. Lama-lama kita akan mengerti dan paham akan hukum sebab dan akibat itu. Ketika kita menyampaikan sesuai dengan hukum sebab dan akibat, mereka bisa terima karena itu nyata, ya toh. Kalau yang dibicarakan sesuatu yang tidak nyata, aku kok disuruh percaya ngono, ya toh. Aku kan enggak bisa nih, Kak. Sekarang para ilmuwan kan harus begitu. Harus bicara sesuatu berdasarkan hukum sebab dan akibat. Kalau kita tidak bicara sebab dan akibat, ya selamanya nggak ada manfaatnya. Seperti kalau Sang Buddha katakan, kita itu belajar agama itu belajar yang tepat itu hanya melalui mata. Apapun yang kita lihat itu hanya gelombang. Kalau kita memasukkan yang negatif itu, dianggap sungguh-sungguh negatif, kita yang menderita sendiri. Maka dari itu kita harus melihat apapun yang negatif itu kita buat sesuatu yang netral. Supaya kita tidak mengisi terus yang negatif itu. Demikian juga kalau apapun yang kita lihat itu positif, berguna. Nah ini kita ambil sebagai pedoman kita untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat daripada yang positif itu. Begitu telinga, hidung, mulut, tubuh dan pikiran kita itu ada di dalam diri kita. Jadi disitulah kita diminta untuk pilah dan pilih. Untuk bisa memahami bahwa ini sangat penting untuk kita pelajarin berdasarkan hukum sebab dan akibat. Kalau sebab kita sering masukkan yang negatif terus, kita sudah punya pikir negatif, sulit untuk diganti dari positif. Itulah yang dikatakan manusia itu harus pandai untuk bisa pilah dan pilih. Maka dari itu kalau diperhatikan, ada negara tertentu kan melarang anak-anak untuk lihat HP. Dia hanya usia 16 baru boleh. Tapi kalau sekarang anak kecil sudah punya HP. Ya. Kan HP-nya dia yang dilihat itu apa? Sesuatu yang dia belum pernah lihat. Akhirnya Belum banyak yang lihat porno-porno itu. Waktunya, ya. Wah, itu kan berbahaya juga. Akhirnya dianggap itu sudah biasa. Lama-lama dunia memang seperti ini, harus seperti itu. Tanpa dia sadarin, umur 11 sudah punya anak. Itu gara-gara dia salah menggunakan HP itu.
Iya, sekarang ada peraturan pemerintah kan, Bante? Seharusnya begitu, tapi pelaksanaannya sulit. Sudah kemarin kami upayakan juga sampai ketemu DPR juga, dan kayaknya dari Menteri siapa kemarin, Mutia ya, sudah ini kan usia mungkin sekitar usia 13 baru boleh. Dan anak yang sudah bisa mengendalikan emosi. Nah itu baru boleh bisa pegang HP. Jadi sebelumnya nggak boleh. Di Indonesia pun seperti itu, Bante. Ya moga-moga memang kasus-kasus pornografi anak-anak di bawah umur tuh banyak sekali, Bante. Dan itu, aduh miris ngelihatnya gitu. Lah ya itulah. Sudah kecolongan istilahnya kan, Bante. Oke. Apa yang harus kita lakukan jika kita merasa tidak nyaman menyampaikan pendapat kita? Kadang-kadang kita tuh mau jujur, tapi kok gak enak gitu ya, Bante ya. Mau menyampaikan pendapat, ntar nanti dibantah atau gimana? Gimana, Bante? Ya, memang serba sulit ya kalau kita lihat situasi seperti ini, kan memang kita harus tahu bahwa memang terkadang apapun pendapat kita tidak usah menyampaikan, supaya karena kalau kita sampaikan mungkin bertentangan dengan mereka, itu bisa terjadi. Apapun yang kalau kita sudah sampaikan, ya otomatis sampaikan dengan sebaik mungkin, tapi tidak menyinggung mereka itu akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat berguna. Nah, tetapi kalau itu menyinggung tapi menyadarkan, ya nggak menjadi masalah, ya toh. Itulah yang dipentingkan itu. Memang kita harus tidak perlu ragu-ragu bahwa kita harus ada keberanian. Bagaimana yang penting itu kita harus menganalisa kita dulu, menenangkan pikiran kita dulu, tahu sering merenungkan hukum sebab dan akibat, itu akan bermanfaat untuk diri kita daripada kita ingin mendapatkan bagaimana kita bicara, memberikan pendapat pada mereka. Tetapi yang penting kita harus mengolah ke dalam diri kita, diperbaikin dulu. Cara berpikir kita, cara merespon apapun juga yang masuk. Disitulah yang dikatakan manfaat itu akan didapat yang sangat luar biasa. Walaupun nanti kita punya pikiran-pikiran ini, bagus ini, baik. Seolah kita ada semangat untuk memberikan ilmunya itu. Tetapi banyak yang tidak mau terima, ya sudahlah. Karena mereka memang diajarkan untuk jadi fanatik seperti itu. Ya, egonya seperti itu. Di mana-mana diajarkan kita punya yang paling, kita punya aku punya yang terbaik. Akhirnya ini tanpa disadarin keakuannya mereka kuat juga. Jadi sulit untuk masuk. Ya, maka dari itulah mereka yang tidak sadar di doktrin seperti itu. Jadi mereka di dalam kata yang dalam tempurung itu. Ya, jadi ini tidak bisa apa-apa. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan yang penting itu kita harus menyelidikin ke dalam diri kita untuk memperbaiki cara berpikir kita. Kalau sudah baik, ya disitulah baru kita bisa mengungkapkan hal-hal yang terbaik untuk mereka semuanya. Itu aja. Ya, Bante. Bagaimana kita dapat menyampaikan pendapat kita dengan percaya diri? Apa? Dengan rasa percaya diri. Bagaimana cara kita menyampaikan pendapat kita dengan rasa percaya diri gitu, nggak ada keraguan. Percaya diri itu kan jelas toh. Jadi semua orang ingin mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu biasanya kan tergantung bagaimana kita menggunakan mata kita. Kalau kita menggunakan mata kita itu bisa memasukkan yang semua yang bermanfaat terus, kan kita bahagia. Kita juga telinga juga seperti itu. Mendengarkan yang bermanfaat, yang berguna, kita akan mendapatkan sesuatu ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita. Jadi ini begitu juga hidung, mulut, tubuh, dan pikiran kita. Apapun juga yang kita masukkan sesuatu positif, negatif itu, kalau negatif aku menderita, positif aku lebih bahagia. Ternyata dengan yakin, mantap seperti ini bisa dibuktikan ke dalam diri sendiri. Itulah keyakinan kita yang mantap. Tidak bisa dibohongin siapapun juga. Itulah yang penting. Itu aja. Itu ya. Baik. Nah, apa yang harus kita lakukan jika kita menyadari bahwa pendapat kita itu ternyata salah, Bante? Ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus terima apa adanya. Oh iya ya. Ternyata ada kesalahan juga ya. Jadi wajarlah. Jadi kita hidup memang belajar
yang mana yang benar kita akuin supaya benar, mana yang salah kita akuin itu salah. Jadi dengan demikian kita bebas untuk menentukan, iya ya, kita sering banyak kesalahan ya. Jadi dengan demikian ya jangan diulang lagi. Tetapi bagaimana kita mengembangkan yang terbaik, yang paling benar itu yang penting. Maka dari itu kalau kita perhatikan sekarang ini, banyak manusia itu sekarang di mana-mana itu kesalahan dia di dalam menggunakan HP-nya. Nah, dia selalu mencari, scroll terus cari sini, cari itu. Tapi akhirnya yang dicari-cari tidak ditemukan. Maka dari itulah kan dia membuang waktu. Melihat ini tidak sadar, membuang waktu mencari sesuatu yang tidak pernah didapatkan dari HP itu. Maka dari itu Sang Buddha meminta kita, ada yang penting yang harus kamu scroll di dalam pikiranmu sendiri. Lihat ke dalam pikiran kita, pikiran melihat pikiran. Mana yang membuat aku menderita? Oh ini. Mana yang membuat kita bahagia? Oh yang begini. Yang membuat kita lebih tenang dan lebih damai gimana? Oh yang begini. Jadi dengan scroll ke dalam pikiran kita, menganalisa terus-menerus seperti ini sangat bermanfaat. Tapi tidak ada yang mengajarkan seperti itu. Itulah sulitnya. Bagaimana Bante? Mengajarkan dan mendampingi sih sebenarnya Bante. Tetapi ya kita harus tahu juga bahwa tetap menyampaikan ya, harus tetap menyampaikan. Ya, menyampaikan yang terbaik ya, dari yang semua yang terbaik itu. Dan akan bertemu dengan orang-orang yang memang membutuhkan itu ya Bante. Ya, semoga bermanfaat lah. Walaupun ya. Dapat 10 ya no problem. Ya, oke. Baik, Pemirsa Dharma TV, kita akhiri segmen 3 dan kita nanti akan meditasi bersama di segmen keempat. Baik, Pemirsa Dharma TV, mari kita siapkan diri untuk memulai meditasi bersama Bante Dhammawijayo Mahatera. Monggo Bante. Para pemirsa Dharma TV yang berbahagia, marilah kita melakukan inti kehidupan kita yang berada tepat di dalam pikiran dan batin kita masing-masing. Belajar melihat pikiran adalah memahami arah mana yang salah, jangan diulang ke sana lagi. Arah mana yang benar, marilah kita perbanyak arah yang benar itu untuk menciptakan rasa senang, gembira, dan selalu bahagia. Maka siapapun yang ingin bahagia ternyata terletak di dalam ketenangan batin dan pikiran kita pribadi masing-masing. Maka lepaskan semua yang membuat kita tidak tenang, tidak damai, tetapi hidup pada saat sekarang. Bagaimana kita masuk di dalam kedamaian yang hening dengan pikiran yang terarah tepat menuju ke nafas kita masing-masing, memusat ke nafas, konsentrasi ke nafas, sentuhan-sentuhan angin yang keluar dan masuk, kita perhatikan dengan sukacita. Ciptakan rasa senang, gembira, dan bahagia dengan melakukan tugas memperhatikan nafas kita masing-masing. Meditasi mulai.
tenang, tenang, tetaplah tenang. Mari kita bersama-sama dengan penuh keberanian dan bijaksana merenungkan dengan jelas, mata sebagai mata, penglihatan sebagai penglihatan, pikiran sebagai pikiran. Pisahkan semua itu. Akhirnya kita masuk di dalam si pengetahu dalam penglihatan itu. Karena sekedar tahu dan sadar saja, di sanalah kita akan mendapatkan ketenangan yang lebih damai di dalam semua sensasi. Itulah sesungguhnya supaya kita tidak diperbudak oleh mata kita sendiri. Kita pandai mengolahnya, menciptakan damai dan hening setiap saat. Mari kita memperkuat kesadaran di dalam kesadaran itu sendiri. Meditasi sadar sepenuhnya dimulai.
Sabhe satta bhavantu sukhi thattha. Semoga semua makhluk hidup berbahagia di dalam menggunakan mata, mendatangkan damai dan bahagia. Meditasi selesai. Baik, terima kasih Bante. Baik, Pemirsa Dharma TV, kali ini Manage Your Mind telah mengakhiri episodenya dalam sesi meditasi, dan saya berharap bahwa kita semua dapat melatih diri untuk mencapai kesadaran dan memperoleh kebahagiaan. Saya Satna Dewi beserta kru Dharma TV mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Sukhi Hotu Namo Buddhaya.